Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal imani wal islam wa ja'ala taqwa khairu zadin aw amarana bidukhulil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayat. Hadaratil mukarramun, para alim ulama, para jamaah, para asatidz, para tuan-tuan guru, aparatur pemerintah setempat, wabil khusus ketua RT RW semuanya tanpa terkecuali, sampai kepada Bapak Negeri kita, yakni Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga semuanya senantiasa selalu berada dalam lindungan, pemeliharaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap jamaah manaqib dan pada umumnya kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus para orang tua, tokoh masyarakat, dan yang terkhusus guru dan orang tua kita bersama yang selalu membimbing kita di dalam cinta, cinta dan cinta. Konotasi cinta dibagi dua. Ada yang memaknai konotasi cinta artinya negatif, ada yang positif. Sejauh mata memandang kita cinta kepada Allah, maka tidak ada cinta yang berkonotasikan negatif. Dan alhamdulillah kita digiring oleh guru dan orang tua kita bersama Shahibul Fadilah wal Barakah wal Karamah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, Allah yarham. Dari awalnya kita tidak tahu apa manfaat zikir, apa kegunaan zikir, apa fungsi zikir. Alhamdulillah kita bahkan melihat bukan hanya kegunaan, manfaat dan fungsi, tetapi kita melihat dan merasakan fakta yang nyata begitu bahagianya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu bahasa Arab yang berasal dari kata dari zakar, yuzakiru. Dalam bahasa Indonesianya zikir itu artinya ingat. Kalau orang Jawa eling, benar nggak begitu? Ada orang Jawa? Iya. Jadi orang Arab bilang zikir, orang Indonesia ingat, orang Jawa eling. Tahu orang Medan mana tahu saya? Sama eling juga. Mencari kamus ada. Kita tidak perlu jauh berpikir kepada Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Indonesia penuh suku, bangsa dan agama. Bahasa kita macam-macam, berbeda-beda. Yang Betawi belum tentu bisa bahasa Jawa, yang bahasa Jawa orang Jawa belum tentu bisa bahasa
Betawi, Ambon dan lain sebagainya. Di sini saja kita melihat masih banyak kekurangan kita, apalagi kalau kita melihat Allah yang begitu besar, memiliki alam semesta beserta isinya. Betul. Kita orang-orang yang punya banyak kekurangan, orang-orang yang punya banyak kelemahan, kelalaian dalam segala hal. Bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam kehidupan, bukan hanya dalam bekerja, tetapi di dalam berumah tangga, bahkan di dalam diri sendiri pun kita termasuk orang-orang yang banyak kurang lalai dan juga banyak salah serta hilang. Berarti benar yang disabdakan Rasulullah 14 abad tahun yang lalu, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, hilaf dan lalu pertanyaannya, di mana kebenaran kita? Kebenaran yang hakiki hanya milik Allah. Allah beres urusan. Sudah tahu kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang lalai, kurang banyak kesalahan dan kekhilafan, maka jadilah kita orang-orang yang selalu cinta di dalam zikir kepada Allah, supaya Allah menggiring kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita masuk ke dalam golongan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adapun jalan dan cara atau sunnah yang ditempuh, silakan dengan tahlilan boleh, silakan dengan manakiban boleh, silakan dengan ratiban boleh, silakan dengan yasinan boleh, silakan dengan khatmil Quran boleh, silakan dengan maulidan boleh. Mau maulid berjanji silakan, maulid tiba juga silakan, maulid qiyamul lail juga silakan, maulid juga silakan. Di malam-malam ba'da isya dulu waktu saya masih sekolah salawiyah, guru saya berpesan kepada saya, ba'da isya la tadkhulul jannata baitan fihi surah aw kalbu. Coba perhatikan di rumah kita, kalau masih ada gambar-gambar ulama, masih ada gambar-gambar bapak pemerintah kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kecipratan kita jadi orang-orang besar. Amin. Kenapa? Karena pada Isa malaikat-malaikat Allah turun menghantarkan rahmatnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang dicintai karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam maulid tiba ada kalimat yang bermuarakan kepada orang yang mau bertobat kepada Allah. Hal min taib, siapa orang yang butuh taubat, datang kepadaku, kata Allah. Hal min mustakbirin, dalam maulid tiba, yang sering baca maulid tiba, hal min mustakbirin, siapa orang yang butuh ampunan, datang kepadaku, kata Allah. Hal min talabi hajatina, siapa orang yang butuh kabul hajat. Manusia semua punya keinginan, manusia semua punya harapan, manusia semua punya cita-cita. Bohong kalau manusia gak punya itu. Kenapa? Keinginan, harapan, hajat, maksud dan cita-cita itu lahir datang dari Allah Subhanahu. Maka bawa kepada Allah di dalam zikir, minta kepada Allah, ditantangin sama Allah, dibuka pintunya sama Allah. Hal minta siapa yang butuh taubat, ampunan dan butuh kabul hajat, maka datang pada saat tuftahu abwabus samawati wal ard. Pada saat pintu langit dan bumi dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, di situ minta ada 3 yang Allah buka pintu: taubat, ampunan dan hajat. Alhamdulillah. Ada orang yang meminta kepada Allah lewat jalan ibadah, sholat tahajud, boleh diperintahkan dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi
minta gak ada salahnya dong. Urusan dikasih tidaknya urusan Allah. Ada orang yang datang merenung berpikir betapa besarnya Allah dengan ciptaannya. Di Jawa dengan Jawanya, di Sunda dengan Sundanya, di Sumatera dengan Sumateranya, di Betawi dengan Betawinya. Itu baru Indonesia, belum luar negeri, betul. Begitu besarnya Allah dengan ciptaannya alam semesta ini, maka wajib kita untuk memuji Allah sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan, bukan bagi manusia, bagi Allah. Abah pernah pesan waktu tablik akbar, kata Abah, mana Tuhan, mana Allah. Yang disebut Allah sudah pasti Tuhan. Yang disebut Tuhan belum tentu. Tuhan masih bisa bersifat manusia. Orang yang sering nyuruh-nyuruh orang, larang-larang orang itu Tuhan namanya. Sementara perintah dan larangan hanya milik Allah. Dan yang boleh tahu adalah diri kita masing-masing. Sholat orang yang senang, dia pasti melaksanakan dengan kesenangannya, betul. Zikir orang yang senang, dia pasti melaksanakan dengan kesenangannya, berzikir kepada Allah. Tidak perlu kita lihat manusianya, tidak perlu kita lihat siapanya, tapi lihat apa yang dibawanya, apa yang diajaknya. Ini pesan baginda Rasul. Unsur makola wala tanzur man kola. Apalagi kalau kumpul di tempat ini, alhamdulillah ada orang tua kita yang bimbing kita. Buat jadi imam anak nggak gampang, saudara. Malam saya habis ngobrol dengan Ustaz Basuni. Itu tiap malam rokok beliau itu habis 2 juta itu buat manakikan dua. Di sini juga sama. Memeras pikiran, memeras tenaga, bahkan memeras kantong buat jadi imam manakib. Ninggalin saya mah ini cuma numpang ceramah doang. Sama numpang rokok. Udah dibagi rokok saya ini. Enggak ada. Janda aja di sini ngawak. Kalau benar kan saya ngomong. Jadi cuma numpang makan. Belum kita sebut udah nyampe duluan nasinya. Syukur si nasi untuk biar ada banyak kan makannya. Kumpul bareng kita di sini bersama orang tua kita dan beliau juga termasuk guru kita. Tidak perlu kita lihat masa lalunya. Mau masa lalunya apa? Itu Sayyidina Umar masa lalunya coba lihat. Betapa kejamnya Sayyidina Umar ketika beliau sudah masuk ke dalam kelembutan, ke dalam ketawakalan, ke dalam kepasrahan, ke dalam kecintaan kepada Muhammad Rasulullah, bahkan cinta kepada Allah, maka Sayyidina Umar diangkat sebagai seorang khulafa'ur rasyidin. Begitupun Rasulullah kecilnya dulu ditinggal bapak, ditinggal ibu, ngamon kambing bahasa orang Betawi maya, mengembara kambing, numpang hidup sama Khalifah Sa'diyah, numpang hidup sama Abdul Muthalib, numpang hidup sama Ali bin sama siapa? Benar ya, Abdul Muthalib ya? Iya, lupa saya mah, lupa sejarah. Rasulullah bisa hidup dengan kemandiriannya karena cinta dan kasih sayang Allah. Ini kadang-kadang kita baru ditinggal kekasih, baru dibenci sama tetangga, baru diomong-omongin sama tetangga, baru diiri-iriin, didengki-dengkiin sama tetangga, udah pada gelisah. Cemen. Kalau kita cinta kepada Nabi, lihat Imam Ghazali. Beliau ketika dihina, dicaci, dimaki, dicerca, bahkan difitnah, beliau hanya menjawab dengan senyum dan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Inilah tanda-tanda diangkatnya derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan tahu kita tentang derajat yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah. Tidak akan tahu kita kalau Allah akan mengangkat derajat kita tanpa kita diberi ilmu oleh Allah. Dari mana kita diberi ilmu oleh Allah? Berupa anugerah. Yaitu tadi, kalau nggak ada orang menghina kita, kita nggak bakalan tahu bagaimana cara sabar. Betul? Kalau ada orang meremehkan kita, kita nggak tahu bagaimana cara kita pasrah, tawakal kepada Allah. Saudara, itu ilmu, itu nyata, saudara. Maka tunjukkanlah kepribadian yang masuk ke dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi
ibadah sebagai pelengkap, sholat sebagai pelengkap, bahkan kewajiban dalam Islam. Betul? Ayo bareng-bareng kumpul di sini sama orang tua kita, Al-Wali Bapak Ustaz Haji Ahmad Subair, mata Allah barahamin. Mudah-mudahan beliau diberkahi, berkah ilmunya, berkah kepemimpinannya, berkah bimbingannya, berkah sodakohnya. Beliau sodakoh dengan tanggung-tanggung. Tiap malam kemis kalau Ustaz Basuli ngabisin 2 juta tiap malam Rebo, beliau ngabisin 10 juta berkali manakib ini. Ini bakal dibalikin sama Allah. Kama salihawatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Barang siapa orang menanam satu benih biji, maka akan tumbuh 7 tangkai. Pada tiap satu tangkai akan berisi 100 buah biji. Memang satu biji buah. Ya, percaya itu. Percaya, saudara. Karena ini kalau tidak lahir dari ketulusan dan keikhlasan tidak akan mungkin bisa seperti ini. Alhamdulillah. Kumpul ustaz-ustaz, ada Ustaz Sugeng Samhadi, ada Ustaz Al-Haqzian, sarjana hukum Islam, sarjana syariah Islam, ada Ustaz Bordi Al-Bukhari, Dr. Andes, ada Ustaz Ahmad Basuli, Dr. Andes. Alhamdulillah, kumpul semua para guru, para kiai jadi satu. Ntar pulang pada diaplopin. Udah coba itu. Kita ngulangin nggak bisa. Nerima bisa, ngulangin susah. Ada loh. Jadi kita nerima apa adanya, saya pandang. Ya, udah waktunya saya ini Muharram. Ya, biar diangkat semua amal ibadah kita, per-peran aja udah mau Allah. Lebih ini mah, saya mah jawabin ke kagak ini loh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biar kagak tegang aja. Iya, ngaji tegang banget. Kadang-kadang kita ngaji ceramah ujung-ujungnya curhat. Bukan, arahkan manusia ke dalam keimanan kepada arahkan manusia kepada ketakwaan kepada Allah. Mungkin kalau keyakinan kita juga masih berkembang keyakinannya. Karena kita ngomong ya Allah, pengen punya mobil, orang dikirim mobil, ujung-ujungnya bahwa Allah saya kapok pada Tuhan. Jangan saudara, udah iring aja manusia supaya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada para wali-walinya Allah, para ulama-ulamanya. Urusan kehidupan kita masing-masing sudah diberikan bekal oleh Allah, sudah diberikan kapasitas oleh Allah, rezeki Allah yang menakarnya, jodoh Allah yang ngatur, urusan umur juga Allah yang ngatur. Kita hanya tinggal melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan ini dan nikmatilah dengan rasa syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu yang membahagiakan. Kita kumpul di bulan Muharram ini, tepatnya pergantian tahun Hijriah ya. Dari 1441 ke 1442 Hijriah, di mana sebuah sejarah peristiwa Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Hijriah. Maka di tempat ini pula kita hijrahkan diri kita, sebagaimana kita hijrah untuk terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri kita di dalam keimanan dan ketakwaan kepada, supaya kita tidak tergelincir ke dalam kemusyrikan terhadap makhluk, tidak tergelincir ke dalam sebuah harapan palsu terhadap makhluk, tidak, kita hanya tergelincir ke dalam sebuah fakta dengan puasa. Alhamdulillah. Akan kumpul tuan-tuan guru di sini, para ulama, aparatur pemerintahan, jadi satu kita kumpul. Ya ngapain? Inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berjamaah. Para ustaz, apalagi ustaz di sini, alhamdulillah ini dari Jati juga nyampe nih. Ustaz siapa namanya? Beni Soeharto itu. Ya alhamdulillah kan kumpul jadi satu di sini, kita doa bareng-bareng buat negeri kita, buat agama kita, khususnya buat keluarga dan masyarakat kita. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam ini udah hampir
barangkali mudah-mudahan ini membawa manfaat. Karena di bulan Muharram langkah kita ngadain begini, karena kebetulan kita sudah istiqomah tiap malam Kamis di sini dari tahun ke tahun, maka kebetulan malam ini malam 1 Muharram. Alhamdulillah, di saat diangkatnya amal kita tahun kemarin untuk masuk ke dalam tahun yang baru, pas pergantian tahun kita dalam zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui doa dan rasa kecintaan daripada ulama-ulamanya Allah, para alim ulama, orang-orang soleh, sholahuna sholihin, para wali-walinya Allah, dan para nabi serta rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang kita tawasulkan tiap malam Kamis dalam zikir manaqib, ya, barokah daripada doa guru besar kita Shahibul Fadilah wal barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Mudah-mudahan pada malam hari ini di tahun yang baru semuanya hatinya dibuat baru oleh Allah, hatinya dijadikan qalbun mukmin baitullah, dan juga segala rezekinya, urusannya, dan apa yang menjadi cita-citanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.